Coba, sampai cara Allah tuh macam begitu nah. Allah kan nyebutin bahwasanya yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, kan gitu. Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Sehingga dari segala arah kepada orang yang beriman itu diberikan rezekinya. Sampai Ibrahim tuh diuji tuh ayat tuh. Sampai diuji itu macam begitu. Pergi ke hutan yang jauh, masuk ke dalam goa, gimana cara Allah datangkan rezeki kepadaku? Betul juga. Sampai dicungkilkan tuh mulutnya. Tapi jangan karena ini Bapak pergi ke hutan ya. Jangan. Kalau Bapak nggak usah pergi ke hutan, ke situ aja tuh, ke Big Mall aja. Jadi ini saking betapa Allah tuh sayang dengan makhluk tuh. Sampai rezeki itu dari segala arah tuh digituin tuh oleh Allah tuh. Apalagi yang kita yang banyak ada usaha, ada ikhtiar, ngapain kita nih harus sedih-sedih gitu. Usaha agak bangkrut sedikit, biarkan saja, yang penting kan ini ikhtiar. Dagang belum laku-laku, tenang saja karena ini ikhtiar. Rezeki kan gak mesti harus dari situ, kan begitu. Jangan sampai ketika orang-orang ketika bangkrut usaha langsung loncat dari mahakam. Jangan. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu dari mana saja. Yang penting ada ikhtiarnya. Itu yang menjadikan kebanyakan orang, banyak yang menyebutkan bahwa rezeki itu ditanggung oleh Allah, tapi kenyataannya banyak orang yang tidak tenang hatinya kalau tidak punya dunia. Yang ketiga, sedikit lagi. Banyakkan manusia innal akhirah khairun minad dunya. Kata Imam Syakik bin Ibrahim, banyak orang yang mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tapi dalam prakteknya yajma'una al-mal ala dunya. Banyak yang prakteknya itu ternyata banyak orang yang mengumpulkan harta hanya untuk dunianya saja. Kalau disebutin akhirat lebih baik daripada dunia, oh itu pasti. Kalau nyebutin ke orang-orang akhirat itu lebih baik daripada dunia, itu pasti. Tapi pada prakteknya dia kumpulkan harta, dia kumpulkan duit hanya untuk dunianya saja, nggak ada urut akhirat. Dikumpulin harta, begitu urusan zakat nggak mau. Ngumpulin harta, tapi giliran sedekah nggak mau. Itu berarti ngumpul-ngumpul harta, tapi beda urusan dengan dunia kan, dengan akhirat kan. Padahal harusnya ketika dia ngumpulin dunia, kalau memang dia itu ngomongnya akhirat itu lebih baik daripada dunia, harusnya dia dahulukan ke sana. Kan kita ini usaha, yang diperlukan oleh kita itu kan manfaatnya kan. Ngumpulin dua dunia, kalau seandainya nggak ada manfaat ngapain juga. Bahkan kullu ghaniyyin la yanfa'u bimali huwa wa quruna sawa'un. Kata Nabi Musa, setiap orang yang kaya yang tidak ada manfaat kekayaannya, maka dia dengan korun itu sama. Orang kaya tapi kekayaannya tidak ada manfaat, dia dengan korun itu sama aja tuh. Gimana korun kan? Korun itu kan kalau seorang yang kaya raya, yang hartanya luar biasa, tapi peditnya pun luar biasa. Apa yang terjadi kan? Ketika Allah murka dengan perilakunya, bukan hanya dirinya yang ditenggelamkan, hartanya pun amblas. Ini bagian dari orang yang seke. Makanya setiap orang yang diberikan oleh Allah anugerah harta banyak, ya sejatinya harus ada manfaat. Tidak ada manfaat, ya ngapain juga. Kalau memang kita berkeyakinan bahwa akhirat itu lebih baik daripada duniawi, maka setiap orang itu harusnya begitu, ngumpulin dunia hanya untuk urusan akhirat. Ngapain kau usaha capek-capek? Aku nih pengen sesuatu, pengen ibadah, pengen haji, pengen umroh, pengen sedekah. Oh gitu. Itu baru tuh ngumpulin dunianya untuk akhirat. Tapi kalau seandainya ngomongnya akhirat lebih baik daripada dunia, tapi kenyataannya dia kumpulin dunia hanya urusan dunianya saja, itu berarti bohong, ngomong tok gitu. Yang terakhir, kata Imam Syakik bin Ibrahim, banyak manusia la budda lana mautun wa ya'maluna a'mala qaumun la yamut. Kata Imam Ibrahim Syakik bin Ibrahim menyebutkan, banyak manusia yang sepakat cara ngomongnya bahwa kita ini semua akan mati.
Banyak manusia yang nyebutin bahwa kita akan mati, pasti. Tapi pada kenyataannya, perilakunya kadang-kadang melakukan perbuatan yang seolah-olah tidak akan pernah mati. Jadi kalau disebutkan sampean mau mati, ya pasti saya mati. Semua orang pasti mati. Tapi kelakuannya kadang-kadang kelakuan orang-orang yang tidak akan pernah mati gitu. Beli tanah, geser-geser, patok orang. Itu kayak nggak bakalan mati itu hidup. Beli tanah 10-20, tapi pas dihitung jadi 10-40. Ini yang 20-nya dari mana ini? Itu kelakuan-kelakuan macam begitu tuh kayak orang nggak pernah bakal mati tuh. Padahal kalau seandainya kita ini yakin hidup ini akan mati, harusnya berperilakulah peramalan-peramalan yang akan menyiapkan diri kita untuk mati. Jangan ngomong ini kita bakal mati, tapi perilakunya seolah-olah tidak akan mati gitu. Bawaan kalau kita ini makan cukup dengan 1 piring selesai kan? Kalaupun ada 2 piring itu tambahannya saja, selebihnya nggak tahan lagi sudah. Kalau memang makan kita itu cukup 1 piring, setengah piring, ngapain harus maling gede-gedean gitu? Ya nggak? Kalau cuman makan kita itu 1 piring, lalu seandainya kita maling sampai miliaran itu, untuk apa coba? Kalau dipikir secara logika itu, untuk ngumpulin harta, terus kalau sudah kumpul harta mau ngapain? Kan bingung juga dia. Hasilnya pun tidak hasil yang halal, cara mentasarufkannya pun jadi bingung. Bahkan ketika sudah insaf pun tetap bingung dia. Kemana ini rezeki ini sudah insaf tuh. Jadi apa yang dijadikan oleh Allah itu sejatinya manfaatnya yang ada tuh. Berperilakulah sebagaimana kita ini mempersiapkan diri untuk mati. Kalau seandainya kita yakin bahwa semua orang itu akan kembali, maka sejatinya berperilakulah peramalan-peramalan yang akan mempersiapkan kita kembali ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita umat Nabi Muhammad. Maaf, umat Nabi Muhammad itu sudah disebutin oleh Nabi bahwa al-umuru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu tidak jauh dari 60 sampai 70. Umur 6 Nabi. Setiap umat itu memang disesuaikan dengan umur nabinya. Mau tidak mau tuh. Nabi Adam umatnya panjang-panjang. Nabi Nuh umatnya panjang-panjang. Karena nabinya pun panjang-panjang umurnya. Bani Israel umurnya ratusan tahun dulu. Kan nabinya ratusan tahun. Lalu Nabi Muhammad berapa? 63. Berarti kalau umatnya itu umurnya sudah 62 11 bulan, ya siap-siap aja bang. Tinggal 1 bulan lagi. Umur 60 70 kata Nabi. Ini kan wanted nih, peringatan dari Nabi bahwa kalau sudah umur di atas itu, udah dah, siap-siap aja dah. Walaupun pada dasarnya umur itu nggak ada yang tahu, yang ngomong aja belum tahu mau sampai ke situ apa enggak. Tapi kan nanti udah dikasih tahu tuh, kalau umur sudah nyampe ke situ, oke, udah tinggalkan yang lain. Peramalan-peramalan yang dulu mungkin pelet-pelet, buang yang begitu. Ganti aja sekarang dikir gitu. Tasbihan gitu. Kenapa? Karena ini umur sudah 60-70. Lah saya umur Pak Ustaz 75, masih ada 70-nya. Lumayan kan 70 tuh. Jadi umur umat Nabi Muhammad tuh nggak ada yang lama. Kenapa nggak ratusan tahun kayak umat yang dulu gitu ya? Ini sayangnya Allah dengan kita. Sayangnya Allah dengan umat Nabi Muhammad salah satunya adalah umurnya tidak panjang. Kenapa? Sebab kalau dia itu ahli taat, ahli ibadah, supaya cepat-cepat terima ahli ibadahnya. Kalau dia ini ahli taat ke Allah, supaya cepat-cepat nerima pahala. Makanya suruh balik.